Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من آبى قيل ومن يابى يا رسول الله قال ومن أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد آبى. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim. Bapak-bapak, para mahasiswa, para santri, semuanya tamu-tamu Allah yang saya cintai, dan insya Allah kita semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama menjadi tetamu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa harus kita syukuri dan kita ucapkan berulang-ulang? Karena ini bagian dari apresiasi yang diberikan oleh Allah kepada kita. Memberikan kekuatan, memberikan petunjuk kepada kita untuk hadir adalah bagian dari kecintaan Allah kepada hambanya. Hamba yang Allah cintai, faman yuridillah yashrah sadrahu lil Islam. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Maka barang siapa yang Allah kehendaki diberikan petunjuk, maka Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Ini bagian daripada apresiasi ya pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu kita harus ringan tangan, ringan kaki untuk memenuhi panggilan Allah. Ringan tangan, ringan kaki untuk dapat menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada kata-kata kunci yang penting untuk dapat kita pelajari supaya rasa cinta kepada Allah menggelora di dada kita. Barangkali itulah penyebabnya kenapa terkadang kita itu berat memenuhi panggilan Allah, berat untuk menghidupkan perintah-perintah Allah dalam kehidupan, berat menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan. Nah, ini yang perlu kita kaji, kita gali, bagaimana rasa cinta kepada Allah semakin menggelora sehingga kekuatan kita mengamalkan perintah Allah dan sunnah-sunnah Nabi-Nya
semakin kuat. Ya. Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya ya memberikan rahmat, nikmat, bahkan memilihkan kata-kata ya kepada kita yang menyebabkan hamba-hambanya itu harusnya timbul rasa cinta ya kepada Allah. Nah, inilah yang sering orang itu menggunakan sebagai kata-kata romantis. Cuman permasalahannya kata-kata romantis biasanya itu digunakan oleh dua orang yang sedang kena asmara. Nah, ini pagi kita coba untuk melihat ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaannya menggunakan kata romantis juga untuk hamba-hambanya. Ya. Nah, hadirin rahimani rahimakumullah, maka kita harus paham apa sebenarnya maksud Allah memilihkan kata-kata romantis buat hamba-hambanya, orang-orang yang beriman. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah kasih sayang dan cinta Allah kepada hamba-hambanya. Cuman kadang-kadang kita bertepuk sebelah tangan. Allah mencintai hambanya, tapi sudahkah kita mencintai Allah? Gitu loh. Nah, maka kita perlu menggali kata-kata romantis dari Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan pesan ya kepada hamba-hambanya supaya kita itu tergugah. Allah saja yang menjamin hidup manusia, yang memberikan kehidupan seluruh manusia, yang memenuhi seluruh hajat manusia. Allah tidak pernah tidur memperhatikan kepada gerak-gerik manusia ya. Allah Subhanahu wa taala memilihkan kata-kata cinta untuk hamba-hambanya ya. Tentu hamba-hambanya yang memiliki predikat khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, bahkan kita seringkali juga mengucapkan kata-kata itu ya, tapi kita kadang-kadang lupa untuk menggali bahwa di balik kata-kata itu ada kecintaan Allah. Contohnya ya, misalnya ketika kita mendapatkan musibah, idza asabatul musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Coba manusia kan tidak pernah lepas, tidak pernah bebas daripada kekurangan ya. Terkadang bahagia, terkadang susah, terkadang kena musibah, kan gitu. Nah, ketika kita berada dalam musibah, maka qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kita ini milik Allah dan kembali kepada Allah. Coba kata-kata itu kalau kita renungkan, kan sama aja kalau Allah kita ajak bicara sebagai orang kedua, kita akan mengatakan, wahai Allah, aku adalah milikmu, ya kan gitu. Kalau kita kalau bersama-sama kami kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ketika kita bersepi-sepi diri, ya kita memadu cinta kepada Allah, kan itu berubah kata-katanya menjadi aku adalah milikmu wahai Allah, kan gitu ya. Ya, ini kan kata-kata romantis sebenarnya. Allah, aku adalah milikmu dan aku akan kembali kepadamu. Itu sebenarnya kata-kata romantis yang luar biasa, yang mana kalau kita renungkan, maka kata-kata itu yang akan menghilangkan nestapa, derita orang terkena musibah dengan cara mengadukan
kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, ya, dengan tulus gitu, maka derita yang beban yang akan yang dialami oleh seseorang, dia akan menjadi sirna, ya, dengan kata-kata yang romantis itu, ya, kepada Allah. Dan itulah mengandung suatu harapan besar. Apa harapannya? Pertama, bahwa bagi Allah setiap masalah itu adalah mudah. Walaupun bagi kita, ya, musibah yang menimpa itu sesuatu yang sangat besar, tapi bagi Allah itu kecil. Bagi kita belum ada jalan keluar. Nanti saya mau apa? Ini anak saya meninggal. Nanti saya gimana? Ini suami saya meninggal. Nanti saya bojo lagi dengan siapa? Ya, itu berbagai pemikiran, ya, pikiran telah datang membuat orang ruwet gitu, ya, pikirannya. Tapi ketika dia menyampaikan kata-kata romantis kepada Allah, Allah, aku adalah milikmu ya Allah, aku akan kembali kepadamu. Itu seolah telah menggugurkan ruwet rentang itu, ya, di sini, di pikiran itu, ya. Belum lagi, ya, bagi Allah mudah, mungkin ada penggantinya yang lebih baik. Allah akan pilihkan pengganti yang lebih baik. Begitu seterusnya, sehingga menghadirkan kata-kata romantis juga, ya, akan menghadirkan kata-kata romantis yang dapat memberikan pelipur lara, ya, kepada kita, pencerahan, jalan pikiran yang lebih luas, hati kita menjadi semakin tenang, ya. Itu apabila kita mau mencermati. Ada lagi, ya, kata-kata lain dalam Al-Quran. Allah memilihkan kata-kata romantis kepada kita, ya, sering kita baca, ya, di bulan Ramadan terutama. Atau ini kalau program santai kita itu lancar, itu mungkin sekian waktu sekali kita baca, ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, ya. Itu ada satu untaian kata-kata yang sangat romantis, ya. Apa? Itu kan idza sa'alaka ibadi anni, jika hambaku bertanya tentang aku, kan gitu, ya, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Uji budak watadai, aku akan mengabulkan doa orang yang meminta, ya. Idza da'an, apabila dia meminta. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun, ya. Ini kekhususan bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita telusuri untaian kata-kata tadi, kan sama aja artinya kalau kita ini adalah hambanya dan kita adalah orang yang menyeru kepada Allah, yang meminta kepada Allah. Maka uji budak watada itu kan sebenarnya jawaban Allah. Allah yang menyampaikan, jika kau butuh aku, di mana berada, aku akan mendekatimu, kan gitu, ya. Akan kupenuhi permintaanmu, kan itu. Itu sesungguhnya kalau kita dalami maknanya itu sangat romantis, ya. Jika kamu butuh aku akan segera lari untuk menghampirimu, kan gitu, ya. Aku akan penuhi semua permintaanmu.
Itu ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Coba ketika kalimat ini ya, kata-kata ini kita renungkan, sebenarnya manusia terutama orang beriman ya sudah ada jaminan, nggak perlu khawatir ya, dan nggak perlu takut. Karena apa? Ada orang yang setiap saat, ada zat yang setiap saat akan membantu kita ya, dengan segala urusan. Bagi Allah semuanya mudah ya. Hadirin rahimani rahimakumullah, maka kalimat ini memberikan suntikan yang sangat besar ya bagi orang-orang yang mukmin sesungguhnya ya. Tetapi untaian kalimat romantis dari Allah ini terkadang ya, belum kita manfaatkan secara baik. Bahkan kita sering lupa di saat kita banyak hajat kepada Allah, kita bukan lari kepada Allah ya. Di saat kita banyak hajat, yang dipikir pertama kadang-kadang uang gitu ya. Kalau saya punya uang ini, jadi seolah-olah uang yang menyelesaikan masalah saya gitu ya. Kalau belum ada uang pusing gitu ya. Nah ini bagaimana menghadirkan rasa cinta kepada Allah kalau harapan kita, pikiran kita, obsesi kita kepada kebendaan gitu ya. Maka akhirnya orang bergantung kepada kebendaan ya, lebih mencintai benda dengan harapan bisa menyelesaikan masalah. Padahal kebendaan apapun tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat ya. Jadi seringkali kita lupa mengartikan la ilaha illallah. Sebenarnya makna yang paling dalam dari la ilaha illallah itu bahwa Allah berkuasa mutlak atas segala makhluknya, di mana makhluk tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat atas kecuali atas izin Allah. Jadi kalau kita implementasikan pada kondisi ini, maka sesungguhnya makhluk tak berarti kalau tidak diberikan arti dan manfaat oleh Allah ya. Contohnya misalnya bahwa yang menyembuhkan penyakit siapa? Allah. Apakah obat bisa menyembuhkan penyakit? Ya, obat tidak bisa menyembuhkan penyakit. Obat dapat menyembuhkan penyakit hanya atas izin Allah itu. Tetapi Allah menyembuhkan penyakit tidak harus dengan obat ya. Jika Allah mengizinkan dengan obat penyakit itu sembuh, tapi jika Allah tidak mengizinkan, maka dikasih obat seberapapun penyakit tidak sembuh itu. Nah itu kan sebuah makna yang sangat dalam, bahwa kenapa kita harus lari kepada Allah yang maha menyembuhkan. Itu seringkali orang itu larinya kepada makhluk, lupa kepada Allah, sehingga akhirnya ketergantungan manusia kepada makhluk, tidak kepada Allah. Hilangnya kesan kehebatan, kekuasaan Allah dalam jiwa, dalam dada kita, itulah yang menyebabkan lemahnya umat Islam ini ya, lemahnya kaum mukminin, terutama dalam amal. Sehingga ketika kita dipanggil oleh Allah ya, kita tidak begitu terkesan karena jasa-jasa Allah lupa dalam ingatan kita. Padahal tanpa jasa ya dari Allah, kita bernapas saja, berapa oksigen yang kita gunakan untuk napas ya. Mungkin orang baru berpikir ketika kena penyakit yang harus dimasukkan ke dalam ICU, dia harus beli oksigen. Nah, harga oksigen berapa?
selama ini apakah kita telah menghitung ya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, apakah selama ini kita telah menyadari sehingga kita tidak mudah kembali kepada Allah mengingat jasa-jasa Allah. Bahkan yang terkesan adalah jasa-jasa makhluk ya, harapan kepada makhluk. Ini hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya kita sering juga mendengar kisahnya Rasul ketika hijrah ya. Itu kan ceritanya Rasul hijrah itu karena diusir oleh orang kafir Mekah pada saat itu kan. Rumah Rasul telah dikelilingi oleh para algojo siap untuk membunuh Nabi kan gitu. Nah, kisah ini saya kira sangat terkenal ya. Bahkan Allah menurunkan kisahnya hingga Nabi keluar dari rumah, kemudian ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yaitu melalui pertama Ali itu disuruh menggantikan posisi tidur Nabi. Ali, kamu mau nggak mengganti saya di sini? Siap, ya, mengganti posisi tidur Nabi, selimutan pakai selimutnya Nabi. Ya. Rasul dan Abu Bakar keluar di saat para algojo di sekitar rumah itu siap untuk membunuh. Tetapi bagi Allah kan mudah, ya. Maka begitu Rasulullah mau keluar, mereka semua ditidurkan oleh Allah. Dilallah ngantuknya luar biasa, ngantuk semuanya tertidur ya. Sebenarnya kalau Rasulullah hatinya jelek, ini kesempatan bagi saya tak bunuh gitu ya. Tapi karena begitu hebatnya hati Rasulullah SAW ya, mereka jangankan membunuh, istilahnya mereka tersakiti saja tidak mau ya Rasulullah. Maka Rasulullah meninggalkan dengan senyap-senyap beserta Abu Bakar. Kalau Rasulullah hatinya tetap tenang, tapi Abu Bakar ini di Gua Thur ya, pada saat itu wah gelisahnya luar biasa. Mengapa gelisah luar biasa? Karena pada saat Rasulullah dan Abu Bakar ada di Gua Thur ya, mereka orang-orang kafir itu tidak tinggal diam. Mereka mengejar mencari ini jejaknya kemana ya. Sampai akhirnya dikejar juga sampai di depan Gua Thur kelihatan kaki-kakinya gitu ya dari dalam gua. Begitu deledeknya Abu Bakar pada saat itu, maka itulah turun ayat Al-Qur'an ya. Illa tansuru faqad nasarahullah ya. Jika kalian tidak bisa menolong Muhammad, illa tansuru faqad nasarahullahu, maka Allah yang akan menolong. Idh akhrajahul ladzina kafaru, ketika orang-orang kafir itu mengusir mereka, diusir ya. Apa yang terjadi? Ya, id akhrajahul ladzina kafaru tsaniyasnaini idh huma fil ghar yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudi lam tarauha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi wal ulya wallahu azizun hakim. Ini kalimat romantis yang luar biasa ya. Kalau kita dalami lebih dalam, luar biasa. Karena apa? Mereka sudah diusir oleh orang kafir, begitu luar biasa mencari celah mendapatkan perlindungan,
mereka masuk ke dalam gua. Gua itu pada saat itu juga didekati juga, sampai kaki-kaki orang kafir itu kalau dilihat dari gua kelihatan tampak ndeledeknya Abu Bakar luar biasa saat itu. Wah, tamat dong kita sih kan gitu ya. Tapi di situ ada kalimat yang luar biasa yang dikeluarkan oleh Rasulullah, tetapi ini adalah firman dari Allah. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan khawatir. Ya. Innallaha ma'ana itu artinya sesungguhnya Allah bersama kami. Tetapi kalau ini dicakapkan menjadi hamba terhadap Tuhannya, ya, seseorang dengan Allah, maka kan artinya menjadi aku membersamaimu, kan gitu ya. Itu kan kata-kata romantis yang luar biasa. Gak usah takut, aku selalu membersamaimu, kan gitu ya. Ini kata-kata romantis yang luar biasa. Padahal apa yang terjadi itu sudah di depan mata musuh itu. Bagaimana tidak deledek ya. Maka dalam hal itu Allah telah mengkabarkan kepada mereka dengan kabar yang gembira. Wa ayyadahu bijunudil lam tarauha. Allah menurunkan bala tentara yang kamu tidak melihat. Ya, termasuk di dalamnya pada saat itu ini wasilah saja bagaimana cara Allah menyelamatkannya ya. Maka tentara yang berupa semacam garanggati gitu ya, segera bikin rumah ya, segera bikin rumah set. Jadi pintu daripada Gua Thur itu dipenuhi dengan rumah garanggati gitu. Set. Mereka mungkin di gua ini ya, maka kata teman-teman yang lain, ya nggak mungkin lah, wong ini barusan saja pergi, ini nggak ada bekas, ini malah banyak rumah garanggatinya gitu ya. Jadi mereka digagalkan ya, tertipu oleh garanggati itu ya. Ini kan bagian dari tentara Allah yang membantu supaya mereka terselamat ya, hilang dari jejak pencarian ya. Mereka tidak jadi meyakini memasuki terhadap Gua Thur itu. Padahal itu berdua ya. Saniyasnaini idhuma fil ghar. Jadi ini dari dua orang ini, salah satu diantaranya yaitu Rasulullah itu diberikan ketenangan oleh Allah. Dia yang memberikan menyampaikan kepada Abu Bakar, tenang. Ya, Allah bersama kita. Ya, bagi Allah mudah, walaupun situasi yang genting, yang kritis seperti itu, bagi Allah tidak kehilangan cara. Nah, ini kata-kata romantis sesungguhnya yang bisa menyejukkan hati kita. Allah begitu luar biasa kasih sayangnya terhadap orang-orang mukmin ya, memilihkan kata-kata romantis yang menyebabkan hati menjadi sejuk. Sesungguhnya kata-kata romantis itu yang sangat kita perlukan ya, supaya hati kita menjadi sejuk ya. Hati kita senantiasa dijaga oleh Allah, tenang karena Allah selalu bersama kita. Innallaha ma'ana, Allah selalu bersama kita ya. Nah, terkadang memaknai Allah bersama kita menjadi hilang dalam pikiran kita karena interaksi kita kepada Allah itu kurang ya. Mengapa? Karena kita terlalu banyak interaksi kepada makhluk. Karena kita terlalu banyak berinteraksi kepada makhluk sehingga sedikit berinteraksi kepada Allah. Bahkan ibadah wajib, ibadah fardu ya, yang ditentukan 5 waktu terkadang bisa jadi bolong gitu. Naudzubillah min
dalik, begitu kurangnya interaksi. Mungkin dikasih waktu sisa-sisa. Nah, yang menyebabkan menjadi innallaha ma'ana itu menjadi hilang dalam situasi seperti itu. Maka hilangnya innallaha ma'ana menyebabkan hidup menjadi cemas. Bahkan tidak hanya cemas, hilangnya kata innallaha ma'ana dalam hati kita dan pikiran kita menyebabkan kita mudah melakukan maksiat. Karena apa? Hilangnya innallaha ma'ana, sehingga tidak merasa bahwa kita dibersamai dengan Allah yang selalu melihat, mencatat, ya. Allah yang akan meminta pertanggungjawaban kita di sisinya. Hilangnya ini sangat berbahaya. Makanya orang kalau belajar imannya itu tidak intens, tidak sungguh-sungguh, maka menjadi sangat berbahaya. Ya. Kemudian ada lagi ya di dalam Al-Qur'an ya, surat berapa ini? Surat Al-Ahzab. Nanti ayatnya kita cari ya. Tapi ada satu kalimat romantis yang luar biasa yang Allah sematkan di surat itu ya, yaitu Allah mengatakan wakana bil mu'minina rohima. Kana itu kan fi'il madhi ya. Kana itu fi'il madhi, artinya adalah. Tetapi disematkan oleh Allah terhadap orang mukmin, yaitu wa kana bil mu'minina rohima. Seolah-olah ini adalah Allah menjamin cintanya kepada orang mukmin. Tapi kata menjaminnya menggunakan fi'il madhi, maka menggunakan Allah telah menjamin. Telah menjamin, tapi kita kehidupannya masih. Itu artinya apa? Wajib bagi Allah mencintai orang mukmin. Kan gitu akhirnya pengertiannya. Artinya kalau dibuat kata kita sebagai hamba makhluk menghadap kepada Allah, itu kan Allah itu mengatakan aku jamin cintaku kepadamu, kan gitu ya. Jangan ragukan cintaku kepadamu, kan gitu. Itu kan kata romantis yang luar biasa. Ya. Jangan ragukan cintaku kepadamu. Wah, hadirin rahimani rahimakumullah. Maka justru kadang-kadang kita sebaliknya. Apa kita mendapatkan jaminan cinta kepada Allah, tinggal kita termasuk orang yang diakui kemukminannya apa enggak, kan gitu ya. Nah, itu menjadi pertanyaan balik seharusnya terhadap diri kita ya. Allah menjamin kecintaannya kepada orang mukmin, tapi apakah kita sudah termasuk dalam jaminan kecintaan Allah? Karena kemukminan ini juga akan diukur ya, diukur sudah memenuhi standar minimal apa belum, kan gitu ya. Kalau orang belajar sudah memenuhi KKM apa belum. Hadirin rahimani rahimakumullah. Jadi kalau kita pelajari dengan seksama, maka bagaimana Allah mencintai kita dengan menggunakan kata-kata romantis yang luar biasa. Sekarang pertanyaannya, apakah kita mampu merespon kata-kata romantis Allah yang mencintai hambanya? Ya, semoga pagi ini kita ceria, kita mampu bagaimana menjawab romantisnya Allah mencintai hamba. Jangan bertepuk sebelah tangan. Allah mencintai kita, kita tidak mencintai Allah. Begitu hadirin rahimani rahimakumullah, semoga Allah senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.